Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Karawang. Saya Yusuf Ardabila. Saya Iin Indrawati. Saya Endeh Kursia. Kami akan melaksanakan kegiatan coaching dan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Iin. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah. Gimana kabar Pak Yusuf nih hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat walafiat Bu ya. Iya Pak. Oke, hari ini kita akan berkolaborasi Bu ya untuk melaksanakan proses kegiatan coaching. Saya sebagai supervisor, Ibu sebagai coachnya, nanti rekan kita Bu Ende sebagai coachingnya. Nah, sebelum pelaksanaan coaching ini apa sih yang sudah Ibu siapkan? Kalau secara mental Pak, saya mungkin akan menggunakan teknik stop untuk supaya saya dapat melakukannya dengan fokus, nyaman dan tenang. Kemudian kalau secara teknik administrasi, saya sudah menuliskan kompetensi inti dari coaching yang akan kita lakukan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan selain itu juga di proses atau saat akan melakukan proses coaching ini, saya menggunakan tahap alur tirtapa, di mana di sana terdapat tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Seperti itu Bapak. Iya, oke, baik. Saya akan membantu Ibu dalam proses penilaian coaching hari ini, dan ini sebagai rubrik penilaian coachingnya Bu ya. Iya Bapak. Saya ulangi lagi seperti yang Ibu sebutkan tadi, yaitu kompetensi coaching yang pertama berarti mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiganya memberdayakan coaching. Baik. Nah, Ibu inginnya saya itu membantu mengembangkan kompetensi inti ini di bagian mana sih? Sebetulnya saya pengennya semua ya Pak, semua di bagian kompetensi ya kan. Hanya saja mungkin saya punya satu kelemahan Pak, terutama itu di pertanyaan yang berbobot, itu kelemahan saya mungkin Pak. Seperti itu. Di pertanyaan berbobot berarti Ibu ya. Oke. Kira-kira apa sih harapan Ibu ya pada kegiatan observasi yang kita lakukan hari ini? Harapan saya itu saya dapat mengetahui kekurangan, kalau kelebihan kalau kelebihan mungkin akan mengalir ya Pak ya, tapi kan tidak mungkin gitu kan kita bahas banyak banget. Mungkin kekurangan Pak dalam saya melakukan coaching ini, sehingga saya mungkin kedepannya dapat memperbaiki menjadi lebih baik lagi untuk melakukan proses coaching ini Pak, seperti itu. Ya, baik Ibu Iin, kita akan mulai kegiatan coachingnya ya. Saya silahkan Bu Iin untuk melakukan coaching dengan Ibu Ende. Ya. Oke, terima kasih Bu Iin. Baik Bapak, sama-sama. Assalamualaikum Bu Ende. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya juga Bu Iin? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih Bu Ende. Kita masih bisa bertemu ya. Iya, betul. Dan kita masih bisa berbincang-bincang nih pada hari ini. Iya, betul. Apa nih Bu yang akan Ibu bincangkan ke saya nih? Oh iya, ini saya ada sesuatu nih Bu, permasalahan ya tentang murid saya. Namanya si Ali, dia itu suka sekali mengganggu teman-temannya pas waktu kegiatan belajar mengajar begitu Bu. Oh, jadi Ali ini tuh suka mengganggu teman-temannya pada saat kegiatan KBM berjalan. Iya betul Bu. Oke, kemudian apa yang ingin Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Saya ingin mencari solusinya gitu Bu, ya kira-kira untuk si Ali ini supaya tidak mengganggu teman-temannya lagi pas waktu kegiatan belajar mengajar begitu Bu. Oke, jadi kita akan membahas Ali ya Bu ya, supaya dapat mengikuti KBM dengan baik, tentunya dengan fokus dan tidak mengganggu temannya ya, sehingga temannya juga merasa terganggu ya Bu ya. Betul. Oke, kemudian usaha apa nih yang pernah Ibu lakukan ketika menghadapi permasalahan ini Bu? Saya
pertama kali ya memanggil si Ali gitu, terus menanyakan ya, ternyata dia itu memang suka tidak, maksudnya suka bergerak-gerak lah gitu, maksudnya tidak bisa diam gitu, iya, Bu, tidak memang. bisa diam. Kemudian saya juga memanggil orang tuanya ya, ternyata memang si Ali ini orangnya memang tidak mau diam gitu, dari pertama bangun sampai tidur kembali, jadi dia itu diamnya itu pas Aktif waktu berarti ya, betul anaknya ya, sekali, aktif sekali Bu. berarti ya, berarti informasi yang sudah Ibu dapatkan itu dari orang tuanya, memang Ali ini anaknya tuh berarti hiperaktif berarti ya, Iya, kalau seperti itu ya, Bu, ya, sampai betul. bisa mengganggu temennya ya. Iya. Oke, berarti kalau seperti itu, Bu, Ali ini kan tapi tetap mengikuti KBM Ali ini. Tetap mengikuti hanya saja KBM. mengganggu ya. Iya, betul, Nah, mengganggu dari temannya. usaha yang sudah Ibu lakukan ke Ali nih, Iya. itu usaha Ibu ada di level berapa? Kalau menurut Yang sudah Ibu saya, lakukan? kalau menurut saya ini usaha yang saya lakukan itu masih level 5 gitu ya, Bu ya. Oke, masih level 5 ya, Bu? Iya, betul. Dan Ibu akan naikkan ke level berapa nih, Bu, kira-kira? Ya, kira-kira ya saya mau naikkan ke level 8 lah gitu, Ke Bu. level 8 ya? Tapi Iya. jangan kira-kira ya, Bu, Iya, harus ya, iya, Bu, ya? harus. Harus, oke. Iya, betul. Kemudian, setelah itu, Bu, apakah ada penyebab lain sehingga Ali ini sering mengganggu temannya, Bu? Iya. Ada nggak penyebab lainnya, Bu? Kalau menurut saya pada saat usia sekolah SD itu ya memang masih suka main-main, Bu. Iya. Jadi makanya pas waktu kegiatan belajar mengajar gitu, dia melakukan kegiatan itu karena memang dia masih suka main-main dan juga karena dia memang hiperaktif gitu. Iya. Berarti masih labil juga berarti ya? Iya, betul, Oke. Bu. Labil. Apa sih namanya? Masih bisa berubah-ubah dalam mengambil keputusan juga Keputusan, berarti iya. ya dia, Iya, karena betul. hiperaktif itu juga. Iya. Bunda ini mengajar di kelas berapa, Bu? Kelas 5. Di kelas 5 ya, Iya, oke, betul. baik. Kemudian apakah menurut Ibu Ndeh nih, Ali ini dapat berubah atau tidak? Menurut saya sih Dengan tadi kelabilannya, ke hiperaktifannya, kemudian tadi kan dari beberapa informasi yang sudah didapat dari orang tua ya, gitu. Menurut Ibu Ndeh, Ali ini dapat berubah atau tidak? Kalau menurut saya dia pasti bisa lah dapat berubah gitu, Bisa, karena ya, yakin ya, Bu ya. Iya, betul. Kemudian pembelajaran seperti apa yang diinginkan Bu Ndeh pada murid-murid Bu Ndeh nih? Saya ingin pembelajaran itu bisa menyenangkan ya, Bu, bagi murid itu, bisa menarik sehingga anak-anak bisa berkolaborasi dengan temannya, juga dapat berkomunikasi dan juga dapat berinteraksi dengan teman-temannya dengan penuh semangat sehingga tercapai tujuan pembelajaran begitu, Bu. Baik, terus kemudian pembelajaran seperti apa yang sudah Ibu lakukan? Saya sudah melakukan pembelajaran ya seperti pembelajaran kooperatif gitu, Bu. Kooperatif berarti ya? Iya, betul. Terus model pembelajarannya apa, Bu? Seperti tipe to stray gitu. Oke. Iya, Bu. Nah, ketika Ibu melakukan model pembelajaran seperti itu, ya kan Ibu sudah melakukan nih, ya kan? Apakah Ali masih suka mengganggu temannya, Bu? Saat kegiatan KBM? Tidak sih ya, Tidak. dia soalnya dia berkolaborasi dengan temannya gitu. Oke, berarti ikut berkolaborasi ya? Iya, iya. Cuman pada waktu kegiatan penutup dia masih mengganggu teman-temannya. Masih begitu. mengganggu temannya Iya, karena begitu. saking hiperaktifnya. Iya, ya, Bu, betul. ya. Iya, betul, Bu. Berarti itu yang membuat Ibu Bu Ndeh bahwa siapa tuh Ali itu dapat berubah berarti ya. Baik. Betul. Nah, kemudian Ibu, selain pembelajaran yang menyenangkan ya, usaha apa lagi yang menurut Bu Ndeh yang mungkin dapat Bu Ndeh lakukan untuk merubah Ali? Iya. Gitu. Mungkin ya saya akan membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi begitu ya untuk anak yang kinestetik atau hiperaktif seperti Ali ya. Nanti saya akan memberikan pembelajaran yang berbeda gitu dengan diferensiasi konten dan juga prosesnya sehingga dia dapat secara khusus mendapatkan kebutuhan belajarnya ya, berbeda karena dia berbeda dengan teman-temannya yang lain gitu. Baik, idenya itu bagus banget loh, Bu. Iya. Ya,
Iya. Kemudian untuk merancang pembelajaran tersebut, apakah Ibu butuh bantuan orang lain atau stakeholder lain? Iya, saya pasti akan membutuhkan teman gitu ya untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi ini ya Bu ya. Terutama yang berkaitan dengan IT gitu. Oke, baik. Iya. Kemudian kapan Ibu akan mulai merancangnya nih Bu? Besok mungkin saya akan membuatnya dengan teman sejawat saya. Oke, lebih cepat lebih baik Iya, ya Bu ya. betul, iya. Ibu nanti mungkin akan mengkomunikasikan dengan rekan ya Bu Iya, ya, iya, betul. yang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut Iya, ya. betul. Kemudian Bu Ende sudah dapat merangkum solusinya tadi seperti apa Bu kira-kira? Oh iya, menurut saya solusinya ternyata ya solusinya itu gampang ya ternyata. Saya hanya tinggal melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya dengan rekan sejawat saya akan membuat rancangannya sehingga saya bisa mengakomodir kebutuhan murid-murid saya Kebutuhan termasuk murid, Ali gitu. termasuk Ali. Iya betul Nah, Bu. lalu bagaimana dengan mapel lain nih Bu? Kalau di sekolah itu guru kelas ya, Iya kalau di betul, SD. mungkin Nah, ada nggak guru Bu? agama yang Guru lain, agama iya ya, maksudnya gitu guru kan. agama. Mungkin ada guru agama atau Iya, guru penjas, ya iya, yang betul, berbeda ya iya, dengan guru betul. kelas. Nah, apa sih namanya tentang permasalahan Ali ini Iya. gitu kan. Nah, jika guru tersebut masuk nih Bu, Iya, betul. nah itu bagaimana jika Ali itu masih saja nih mengganggu Iya, temannya iya. gitu, sehingga temannya juga jadi ikut tidak fokus ya Iya, dalam iya. kegiatan pembelajaran. Itu Iya. bagaimana tuh Bu menurut Mungkin Ibu? saya akan melakukan dulu gitu ya pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah kemudian kalau misalkan saya berhasil melaksanakannya, saya akan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat saya yang termasuk guru agama dan juga guru penjas itu Bu gitu. Ih, keren ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan ya Bu ya Iya, kita betul. semua bisa merubah ya Bu ya. Iya, amin. Jadi rencananya kalau harus berhasil ya Bu Iya, ya. harus, berhasil iya, harus rencananya. Jadi berhasil. nanti Ibu bisa membagikan praktik Iya, baik betul. kepada rekan guru Iya, lainnya Bu. Termasuk iya, mungkin betul. ke saya ya Bu Iya, ya. siap. Oke Bu. Iya. Kemudian apa namanya? Dari pelaksanaan ini Bu, ya dari perbincangan kita nih Iya. hari ini, apa yang Ibu rasakan? Feel Ibu apa nih? Saya perbincangan kita sekarang hari ini? ya sekarang merasa lebih tenang Iya. gitu. Saya lebih fokus ya setelah berdiskusi dengan Ibu. Terima kasih sekali Ibu mau mendengarkan permasalahan saya sehingga saya bisa bisa menemukan solusi dari permasalahan saya selama ini ya Bu ya. Terima kasih sangat Bu. Sama-sama Bu, Iya. ya kan kita kan bisa saling berbagi Iya, ya Bu ya di iya. sini karena proses pembelajaran atau kegiatan coaching ini kan Iya. tujuannya salah satunya juga kan untuk men-share ya Bu ya. Iya, betul. Baik Ibu, mungkin ada lagi Bu yang akan Ibu sampaikan? Mungkin itu saja ya Bu Saja, ya. ya. Baik Ibu, terima kasih untuk perbincangannya Iya, hari ini. iya. Mudah-mudahan kita dapat merubah menuju ke perubahan yang lebih baik ya Bu ya. Amin, iya, terima Dan nanti kasih. kita akan bertemu lagi Bu Iya, kemudian iya. di praktik baik selanjutnya. Iya, terima kasih ya, Bu. Iya. Iya. Oke, baik Bu Iin tadi sudah melaksanakan coaching Bu Iya ya. Bapak, betul. Dan saya sudah amati dengan melihat rubrik penilaian coachingnya. Nah, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Baik Bapak, dalam kompetensi tadi ketika saya melakukan coaching ya gitu kan ya, sebetulnya sudah sesuai Pak menurut saya dengan alur Tirta. Jadi memang tadi coachingnya sudah sesuai kalau menurut saya dari kompetensinya. Iya, gitu. iya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena si coach ini ketika saya lakukan coaching ya kan, yang pertama dia sudah memperlihatkan Pak adanya tahapan-tahapan dari alur Tirta itu, dimulai dari tujuan, kemudian ada identifikasinya, kemudian juga ada rencana aksinya yang akan beliau lakukan, kemudian ada juga tanggung jawabnya gitu Pak. Iya, iya. Oke. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Pak, boleh sekali Pak, boleh. Ya, tadi saya menuliskan beberapa
penilaian yang secara umum sudah sih Bu, sudah masuk ke dalam kompetensi inti coaching seperti mendengarkan aktif. Betul. Tadi udah Ibu lakukan, yaitu bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coach tadi ya dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot juga tadi sudah, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dari hasil mendengarkan gitu Bu ya. Dan memberdayakan coach juga sudah, tadi saya melihat Ibu memberikan bantuan ya kepada coach dalam membuat rencana aksi secara spesifik, dan itu sudah dilaksanakan sesuai alur tirta, betul sekali Bu ya. Dan menurut saya itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk tadi yang saya sebutkan gitu. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Ya, kalau pendapat saya sih Pak, sebetulnya yang tadi Bapak sampaikan betul banget Pak gitu kan ya, karena memang saat saya melakukan coaching dari coachingnya juga sudah sangat terbuka sekali, tapi mungkin dari diri saya nih Pak, jadi saya masih ada saat mengajukan pertanyaan berbobot itu mungkin kurang mengena ya Pak ke permasalahannya. Seperti itu. Mungkin itu lebih ke perasaan Ibu, mungkin dari segi kualitas mungkin ya, betul, kualitas Bapak. pertanyaannya mungkin seperti itu gitu ya. Nah, kalau Ibu merasa seperti itu, apa sih yang terbayang oleh Ibu dan apa yang akan Ibu lakukan gitu untuk meningkatkan performa tadi? Saya akan terus berlatih Pak, ya kan. Kemudian saya juga akan meningkatkan lagi dalam menyusun pertanyaan yang berbobot dengan lebih mengena ke permasalahan. Terus dilatih, terus berlatih untuk supaya saya lebih memiliki kompetensi dalam terutama untuk pertanyaan yang berbobot ini gitu Pak, sebetulnya. Kira-kira kapan tuh dan di mana bisa berlatih seperti itu? Saya akan lakukan secepatnya ya Pak ya. Terus berlatih itu berarti kan lebih cepat kan lebih baik Pak. Dan saya mungkin akan lakukan di sekolah. Saya juga akan membutuhkan pihak lain Pak dalam hal ini ya. Saya akan mengajak rekan sejawat, teman-teman yang ada di sekolah Pak untuk berlatih gitu kan ya, supaya kompetensi saya untuk meng-coaching itu lebih dapat lagi gitu Pak, terutama di pertanyaan yang berbobot itu. Iya, yang mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Ibu, nah sekarang kita ada di penghujung kegiatan ya. Kira-kira refleksi yang apa yang Ibu dapat sih dari proses coaching ini? Luar biasa banget ya Pak, proses coaching ini tuh. Yang pertama dapat menambah wawasan saya jadi mendapatkan ilmu yang baru ya Pak ya di sini gitu kan ya. Bagaimana tentang meng-coaching orang, kemudian saya itu jadi lebih mungkin berpikir lagi lebih dalam bagaimana cara membuat pertanyaan yang berbobot gitu kan ya, yang lebih mengena ke permasalahan. Ya, kalau menurut saya kegiatan coaching ini luar biasa sekali Pak. Iya. Terima kasih Bu. Berarti ada penilaian yang nambah wawasan juga ya buat Ibu, dan juga ada tindak lanjut yang harus dilakukan ya tadi, yang untuk berlatih membuat pertanyaan berbobot. Terima kasih Ibu ya. Baik Bapak. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di lain waktu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.